Halo, kembali lagi di channel Ali Hafiz. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian IP address. Pertanyaan paling penting adalah mengapa kita perlu belajar IP address. Kemudian pertanyaan penting selanjutnya, apa itu IP address? Karena kalau kita tidak tahu IP address, maka selamanya kita tidak akan membuat tidak akan membuat jaringan komputer. Karena poin paling penting ya di jaringan komputer itu selain perangkat kerasnya adalah IP address-nya. Lalu apa itu IP address atau alamat IP? Ya, adalah alamat yang menjadi tanda pengenal untuk setiap host atau perangkat yang terhubung di dalam jaringan. Ya, ini semua berdasarkan aturan dari internet protokol. Jadi, setiap perangkat atau host yang terhubung itu mau nggak mau harus memiliki IP address. IP address ini kalau dimisalkan ke kita, ini adalah nick-nya yang ada di KTP. Atau ya, kalau kita handphone itu adalah nomornya. Kemudian IP address ini bersifat unik, tidak ada yang sama. Karena kalau ada yang sama maka dia akan konflik dan tidak akan terkoneksi ke dalam jaringan. Kemudian di sini IP address itu terbagi ke dalam dua sifatnya ya. Jadi ada IP private, kemudian ada IP public. IP private ini adalah IP yang digunakan di dalam jaringan LAN kita. Ya, kemudian IP public ini adalah IP yang digunakan di internet. Ketika kita terkoneksi ke internet, maka kita yang menggunakan IP public. Ketika kita menggunakan jaringan LAN, maka yang kita gunakan adalah IP private. Kemudian di sini ada formatnya ya. Format IP itu terdiri dari 32 bit ya ke dalam 4 oktet ya, 4 kelompok bilangan desimal, dan satu oktet itu terdiri dari 8 bit. Nah, ini adalah jenis dari IP address versi 4. Ada lagi IP address versi 6 ya. Kita belum bahas di sini karena kita fokuskan dulu ke IP versi 4. Nah, di sini adalah formatnya. Di sini ya terdiri dari 32 bit. Nah, ini adalah kelas C. Yang perlu diperhatikan ya, yang 40 ini adalah IP host. Kemudian yang 3 ini ya, 192.168.0 ini adalah network ID atau jaringannya. Nah, di sini ya kalau kita kasih IP di Windows ya, ini Windows ya 192.168.1.5 ini adalah IP komputer itu sendiri atau IP hostnya. 192.168.1 itu adalah IP jaringannya gitu. Nah, di sini adalah klasifikasinya ya, ada atau kelas IP, ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Yang akan sering kita gunakan itu adalah IP kelas C. Ya, kita bisa juga pakai IP kelas B dan pakai IP kelas A. Dan IP kelas D itu jarang-jarang ya, karena itu multicast. Kemudian kelas E itu adalah IP regions. Ya, kemudian di sini ada IP statik dan IP dynamic. IP statik ini adalah IP yang kita berikan secara permanen ke dalam sebuah perangkat. Kita kasih langsung itu IP-nya. Ketika kita masukkan IP 192.168.1.1.1.2, ya kita langsung input ke dalam perangkatnya, itu IP statik. Kalau IP dynamic itulah IP yang diberikan secara dinamis oleh sistem atau server. Jadi ada server ya, dia akan memberikan IP secara otomatis ketika kita terkoneksi. Contoh kita menggunakan WiFi di tempat umum ya. Ketika kita terkoneksi, kita langsung kan dapat IP. Nah, itu jadi IP dynamic atau dinamis. Karena dia diberikan secara acak oleh sistem. Nah, ini klasifikasi IP kelas A ya, terdiri dari 32 bit ya, diawali dari 1.0.0.0 sampai 127.255.255.255. Nah, ini semua ya ada IP public dan IP private-nya. IP private-nya yang digunakan di dalam jaringan lokal yang bisa digunakan ya, ini 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Jadi, kalau kita menggunakan jaringan praktek jaringan ya, menggunakan Cisco paket tracer nantinya bisa nih pakai IP 10.10.10.10. Berarti dia IP kelas A. Ya, selain yang ada di range ini maka dia IP public.
Kemudian ada IP kelas B ya. Ini range-nya. Jadi melanjutkan ya, kalau IP kelas A itu dari 1 sampai 127, kalau IP kelas B 128 sampai 191. Nah, ini IP private-nya dimulai dari 172.16.00 sampai 172.31.255.255. Jadi, ya, di luar range ini maka dia IP public dari kelas B. Kalau range di dalam range ini berarti dia IP private dari kelas B. Nah, berarti nanti kalau misalnya kita praktek di Cisco pakai tracer, kasih IP 172.16.22, berarti dia IP private dari kelas B. Lalu selanjutnya ada IP dari kelas C, ya, dimulai dari 192.000 sampai 223.255.255.255. Kemudian range untuk IP private-nya dari 192.168.00 sampai 192.168.255.255. Nah, makanya kemarin kita sering ya menggunakan IP 192.168.11 itu di range IP private kelas C. Nah, jadi selanjutnya kita bisa bebas menggunakan IP yang mana aja, yang penting dia itu private. Jadi 192.168.01 bisa, 21 bisa, 22, 23, 102, 103 itu bisa ya. Jadi sekarang bisa karena sudah tahu ilmunya dan sudah paham. Jadi harus paham nih tentang IP address. Lalu ada IP kelas D ya. Di sini dimulai dari 224.000 sampai 239.255.255.255. Ini ya, ini untuk router multicast khusus. Lalu ada IP kelas E ya, ini untuk research ya, eksperimen dari 240.000 sampai 247.255.255.255. Oke. Di sini ada terminologi ya, di dalam IP address itu ada network address, ada host address, ada subnet mask, ada gateway, dan ada broadcast. Ya, dalam IP address ya ini ada pengalamatan yang harus kita kenal. Apa itu network address atau network ID, kemudian ada host ID, ada subnet mask, ada host gateway, dan broadcast. Ya, kita bahas satu persatu. Net ID atau network ID merupakan identitas jaringan yang menunjukkan jaringan tempat komputer itu berada. Kemudian host ID bagian dari IP address yang digunakan untuk menunjukkan workstation, server, router, dan semua host dalam jaringan tersebut. Dalam satu jaringan, host ID itu unik, tidak boleh sama gitu. Lalu ada subnet mask. Subnet mask ini adalah 32 bit yang digunakan untuk membedakan net ID dan host ID, menunjukkan letak suatu host apakah berada di jaringan lokal atau di jaringan lain. Jadi subnet mask itu yang biasa sering kita klik ya di Cisco pakai tracer itu dari kelas A. Misalkan kalau kita menggunakan IP private kelas A, maka subnet masknya akan 255.000. Kalau kita menggunakan IP private kelas B, maka 255.255.000. Karena kita seringnya menggunakan IP kelas C, maka IP subnet masknya 255.255.255.0. Itu otomatis sudah dihitung oleh sistem yang ada di Cisco. Nah, ini ya, subnet mask digunakan untuk mendapatkan network address dengan meng-N-kan dengan alamat IP suatu host ya, sini. Kemudian gateway ya, jika suatu jaringan terhubung dengan jaringan lainnya ya melalui suatu piranti yaitu router ya. Jadi dia membutuhkan yang namanya gateway karena dia sebagai gerbang dari jaringan tersebut. Kemudian ada broadcast address ya, suatu alamat IP dengan tujuan seluruh host yang ada di jaringan tersebut. Nah, ini adalah contoh implementasi dari jaringan. Misalkan ini ada komputer ya, ada 4 komputer. 4 komputer ini berada, kita kasih IP 192.168.02.03.04.05 ya. Kemudian ini ya, ini yang 2, 3, 4, 5 ini adalah host ID atau IP host ya, atau IP address host. Kemudian yang 192.168.0 ini adalah network ID-nya ya. Ini jaringannya, dia di jaringan 192.168.0
ya. Kemudian 2, 3, 4, 5 ini adalah host ID-nya atau IP host. Ya, ini network ID, ini host ID. Ya, yang 3, 2, nah ini. Nah, kemudian di sebelahnya ya ada komputer, ada 4 komputer juga ya. Di sini dikasih IP 192.168.1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Nah, ini network ID-nya atau IP jaringannya 192.168.1.0. Kemudian untuk hostnya 2, 3, 4, 5. Nah, ini ya. Lalu di sini agar bisa berkomunikasi di jaringan yang berbeda ya, ini walaupun 192.168 itu karena dia berbeda di baris ketiganya 0 dan 1, maka itu disebut dengan jaringan yang berbeda. Untuk berkomunikasi atau bertukar data itu menggunakan perangkat untuk routing, namanya router. Jadi router ini ya bisa menggabungkan, menjembatani dua jaringan yang berbeda. Oke, sampai sini ya. Paham tentang jaringan komputer? Kalau belum paham silakan tanyakan di chat, grup, ataupun di komentar. Ya, sampai sini. Terima kasih.